لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Imam Ahmad dalam riwayat yang lain juga berkata, masih perkataan Imam Ahmad, az-zuhdu fid dunya qasrul amali, sama dengan penerjemahan yang seperti yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Zuhud dalam kehidupan dunia adalah pendeknya angan-angan. Jangan seperti itu ahlu kitab, telah berlalu waktu masa yang panjang di dalam hidup, tetapi kemudian mereka panjangnya angan-angan itu menjadikan hati mereka keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid. Surat Hadid ayatnya ayat 16 ayat 16. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun." Maka dan janganlah dia seperti orang-orang yang telah diberi kitab. Telah diberi kitab berarti merujuk, kalau kitabnya di Al-Quran berarti merujuk kitabnya kepada Nasrani dan orang-orang Yahudi. Janganlah mereka itu seperti orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Min qabl, dari sebelum mereka. Fatala alaihim, maka sungguh telah berlalu waktu yang panjang di dalam kehidupan mereka. Tetapi kemudian mereka berangan-angan panjang, sehingga kemudian telah keras hati-hati mereka, dan kebanyakan mereka telah menjadi orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, yaitu menjadi orang-orang fasik. Surat Al-Hadid ayat 16. Berarti kalau beliau seakan-akan memberi satu isyarat bahwa panjangnya angan-angan ini dulu pernah menimpa dalam kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga sampai-sampai parahnya yaitu yang diderita panjangnya angan-angan sampai menjadikan hati-hati mereka mati. Hati mereka mati di sini adalah tertutup dari kebenaran, susah untuk menerima kebenaran, dan kemudian lebih cenderung kepada kesesatan. Sekalipun bersamaan dengan itu, terkadang mereka mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ini kalau menurut penerjemahan dari Imam Ahmad. Masya Allah ya. Dan berikutnya, waqala rajulun li Yahya bin Mu'ad. Sekarang berkata seorang laki-laki kepada Yahya bin Mu'ad. Beliau berkata, yaitu laki-laki itu kepada Yahya bin Mu'ad, mata adkhulu janut tawakkulli, kapankah aku bisa masuk di kedainya orang-orang tawakal? Kalimatnya seperti itu. Kapan aku bisa masuk di kedainya orang-orang tawakal? Wa albasu rada azhidina, dan kapan pula aku bisa memakai pakaian selendang orang-orang yang zuhud? Bahasanya seperti itu. Wa aqnudu ma'ahum, dan kapan pula kemudian aku duduk bersama mereka, yaitu bersama orang-orang yang zuhud? Faqala, maka menjawab Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad kemudian menjawab, idza sirta min riyadatika lin nafsika illa hadin law qata'allahu rizqan ka salasata ayyam. Kata beliau, apabila engkau menjadi orang yang zuhud, jika latihanmu itu harus melampaui kepada jiwamu, melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah. Kata beliau, Yahya bin Mu'ad, untuk menjadi orang zuhud, kamu harus menempuh latihan untuk jiwamu, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan rezeki padamu selama 3 hari. Jenengan bayang apa ya? Kata beliau, untuk menjadi orang zuhud berarti ada latihannya. Latihannya diantaranya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memutuskan rezekimu bilangan 3 hari. Dewek zuhud kadang-kadang bojone dewek ngomel. Wah, kan berat juga ya. Kita bisa zuhud kadang-kadang melihat anak-anak nangis. Zaman sekarang hidup ya. Kadang-kadang kita mampu zuhud bersama istri kita, tapi kemudian saudara-saudara
kemudian mengisi pemikiran-pemikiran istri-istri kita. Ini yang menambah berat juga, apalagi hidup di zaman kehidupan hari ini. Makanya oleh karena itulah kata Yahya bin Mu'adz kepada laki-laki itu, jika engkau ingin menjadi orang yang zuhud, maka engkau harus melampaui latihan untuk jiwamu sampai batas yang telah ditentukan oleh Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memutuskan rezeki untukmu 3 hari, lantas sikapmu adalah lam tad'af nafsuka, jiwamu, keimananmu tidak menjadi lemah. Engkau orang zuhud. Telung dina urip sengsara bersama suami dan anak-anak ataupun istri, tapi orang berpengaruh iman. Masya Allah ya, kisambian zuhud. Contoh misal, sambian suatu saat bersama keluarga Anda, hari itu tidak ada bahan makanan sama sekali. Nek pada zuhud, Masya Allah, anaknya zuhud, istrinya zuhud, jadi semasalah, puasa baik. Anaknya, iya bi, puasa baik. Masya Allah ya, zuhud tapi kepada yang angel, sing angel. Yang angel, dia mengetahui ilmu zuhud, yang lain tidak. Kadang-kadang dia 1 jam tahan, 2 jam tahan, 3 jam tahan, 1 hari tahan. Tapi untuk 2 harinya, untuk 3 harinya, wah, kelem badi mengone wong duane ngomong apa ora diurusi. Iya kan ya. Hari ini susah banget lah kalau katakan. Ya paling tidak ini sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Karena kita gini, belajar kitab ini tidak mesti harus sama persis seperti ini. Paling tidak ini sebagai motivasi dalam jiwa. Di mana kita hidup di zaman kita hidup hari ini, kita telah diwarnai dengan nuansa pemuja-pemuja dunia. Dan kita pun termasuk hamba-hamba dunia sebetulnya. Jika mempelajari ilmu terhadap permasalahan kitab yang ditulis oleh Ibnu Mubarak cukup penting, supaya jiwa kita mengetahui hakikat jiwa yang sebenarnya, itu jiwa yang keimanannya betul-betul murni, tidak dipengaruhi oleh unsur yang lain. Mungkin boleh jadi orang belajar kitab ini, orang beribadah kepada Allah, nuansanya disedikan dunia, ya kan kayak seolah-olah dunia ini kayak wah, kalau mau ibadah khusyuk temenan itu loh. Padahal itu adalah arus dari kecintaan kepada dunia. Itu seperti itu. Lantas beliau berkata, yaitu Yahya bin Mu'adz, fa amma man lam taghlab fa amma ma lam tablagh ila hadhihi darajah. Maka adapun seandainya kamu tidak sampai derajat ini, antum tidak sampai derajat ini, fajulusuka ala bisyati syahidina, dudukmu atau majelismu bersama orang-orang zuhud maka nampak bodoh. Alhamdulillah dewek pada kabeh itu loh. Artinya status keimanan kita sama semuanya. Coba kalau kita bayangkan, kita bermajelis, bertempat duduk bersama orang-orang sing kapasitasnya seperti Sufyan As-Tsauri, Imam Ahmad, kayaknya mung kaya wong bodoh paling mung ahli dunia dewek. Pantas Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya kita menjadi orang akhir zaman. Tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi sahabat Nabi ataupun orang-orang suci di zaman dulu. Karena kalau mungkin kemudian kita masuk di barisan mereka, yang merusak negara nulis kitab. Kian nawang dia, aduh salah nawang dia yang merusak sejarah. Gitu kan gitu ya. Kalau seandainya kemudian makanya oleh kemudian Yahya bin Mu'adz dia berkata kepada laki-laki itu seperti itu. Bayangkan kalau seandainya dia berkata kepada kita. Nah, Yahya bin Mu'adz ngomong beda kayak apa ya? Waduh. Dan berikutnya, summan lam amanah 'alaika, dan kamu tidak akan pernah aman, tidak merasa nyaman duduk bersama orang-orang zuhud. Artinya seperti ini. Ini konteksnya bukan berbicara masalah duduk bersama orang-orang ahli maksiat. Ya kita tahulah, duduk-duduk bersama ahli maksiat bicara ke sana kemari dilarang di dalam Al-Qur'an. Konteksnya bukan itu. Konteksnya lebih tinggi lagi. Dudukmu bersama orang-orang yang zuhud, Anda tidak merasa nyaman. Kenapa tidak merasa nyaman? Karena kita nanti akan paling nampak orang yang cinta kepada dunia. Dewek sing paling nampak deh. Sing paling nampak dewek ya. Mulai dari ngobrolnya, gesturnya, atau yang lain-lain. Wah kayak wah. Oh, alhamdulillah kita sama rata kita hari ini gitu. Sehingga nyaman-nyaman bae wong pada bae sih. Selevel satu server ya.
Seperti itu maksudnya. Lantas, jika kemudian kau itu tempat dudukmu bersama mereka, nanti terbuka pula kedokmu terhadap kecintaan duniamu yang menggila. Wah, oleh karena itulah seperti itu. Sehingga kalau antum lihat di kitab yang lain, tatkala membicarakan seorang tokoh Hasan Basri tatkala dia mendirikan majelis taklim, maka yang ikut majelis taklim bersama beliau itu hampir kisaran 3.000 orang. Peraturannya diantaranya dilarang selama bermajelis taklim bersama Hasan Basri berbicara dunia. Mulai saya kalau coba bayangkan kalau antum hidup di zaman mereka, kayaknya wis diusirkan tempat majelis ya. Gasik cerita anaknya, cerita yang lain. Anakku alhamdulillah ketampa nang pabrik ya, tok dah langsung. Iya kan ya. Kalau kita hidup di zaman mereka, aduh, seakan-akan kita nampak kedoknya orang-orang ahli dunia. Sehingga beliau Hasan Basri betul-betul memberi persyaratan dilarang untuk berbicara masalah dunia selama bermajelis. Sampai seperti itu ya. Saya tidak bisa membayangkan tatkala duduk bersama mereka betapa indahnya. Oleh karena itulah, kalau dalam satu riwayat itu pernah tatkala kemudian mengawali pembicaraan Hasan Basri, baru dia ngomong satu kata dua kata, para majelis taklimnya semuanya menangis, termasuk Hasan Basri. Sehingga pada saat itu nampak hanya suara orang-orang yang menangis terseduh-seduh. Dan mereka seakan-akan orang-orang yang hendak pergi menuju alam akhirat. Sampai seperti itu coba. Ini Masya Allah. Coba nek dewek kayak gue coba nang kono. Biarnya pada nangis, kisi nangis apa nggak bisa nangis dewek, tinggal bingung. Malah rusak sejarah gitu ya. Itu seperti itu. Masya Allah ya. Ini kalau menurut Yahya bin Mu'ad. Oleh karena itulah disebutkan di dalam hadis Rasulullah, mana Abu Hurairah dari Abu Hurairah, qala berkata Nabi berkata, la yazalu qalbul kabir, tidak henti-hentinya hati orang tua yang seakan-akan saban dia itu seperti pemuda. Kalimatnya seperti itu. Tidak henti-hentinya hati seorang yang tua tapi seakan-akan pemuda. Fi isnataini, di dalam dua perkara. Di antaranya adalah hubbud dunya wa tulul amali, cinta dunia dengan panjangnya angan-angan. Jadi kalau menurut Rasulullah, wong tua ning kaya bocah nom, dilihat dari dua perkara, cintanya dunia kambi panjangnya angan-angan. Sehingga kalau kita berbicara masalah kitab zuhud, warna istilah tambah tua tambah butuh ya. Karena ya, kalau lihat kitab ini, maka sungguh tidak ada istilah bahasa yang biasa kita cerna di masyarakat kita, seakan-akan jangan urip nang alam dunia tambah tua cerita tambah butuh. Ini pada yang disebutkan oleh Nabi kayak gue. Kudune yang tambah tua adalah tambah persiapannya menuju kepulangannya menuju kepada Allah. Dan juga tidak ada istilah lah nyongan wong tua ya ibadah ya cukup lah. Enggak seperti itu juga. Karena menurut kemudian riwayat yang lain disebutkan oleh ulama salaf bahwa beliau mengisyaratkan orang yang hidup di dalam kehidupan dunia seperti pacuan kuda. Artinya, kalau suatu saat kuda itu hampir mendekati finish, maka sungguh orang yang ikut perlombaan kuda itu, maka kuda tatkala mendekati garis finish, kuda itu pasti akan dilajukan dengan cepat, akan dicemeti dengan cepatnya. Ini kalau mendekati finish. Maksudnya adalah orang yang hidup di dalam kehidupan dunia semakin tua, maka seperti kuda yang hendak mendekati finish. Kudune dipacu itu. Dewek malah ngalon wis men lah. Dewek kan gitu ya. So karena kan dia ketuaan kita atau kerentaan kita, tambah umur kita, ini menjadi alasan seakan-akan. Yaitu menjadi rukso seakan-akan ibadah secukupnya. Iya kan ya. Lah, suatu ibadah wong tua lah. Itu kan seakan-akan itu sampai-sampai ini dibawa ke kajian-kajian. Lah nyong ngaji bahasa Arab wis tua. Ya karena istilah itu saja deh. Ya bisa tekan lah. Pikirannya wis kebek kayak. Coba kan, hari ini kita kan seperti itu disuguhi dengan
beberapa omongan-omongan dari ikhwan-ikhwan dari kalangan ngaji kan seperti itu. Aduh, jangan wong tua nih ngaji bahasa Arab kayak wis ora cukup, wis pekebak pikirannya. Itu kalau kudunya kan dipacu, kalian dipacu. Ini kalau kita melihat seperti itu. Dan berikutnya, ini kalau menurut yaitu menurut yaitu Yahya bin Mu'ad, dan tadi disampaikan oleh hadis Rasulullah. Dan sekarang berkata yaitu qala Hasan Basri maksudnya ya, az-zahidu alladhi idza ra'a ahadan qala huwa ashadu minni. Kata beliau Hasan, orang yang zuhud adalah apabila dia melihat salah seorang di antara mereka, orang lain ini maksudnya. Apabila orang zuhud itu melihat orang lain, maka dia merasa orang itu lebih zuhud darinya. Kayak di zaman dulu. Kenapa? Orangnya zuhud semuanya. Ya kan ya, ini kan berarti menunjukkan aspek di zaman dulu memang nampak sisi-sisi orang yang cinta akhirat hampir-hampir. Tapi kalau kita di zaman kita hidup hari ini, bisa perkataan Hasan Basri kemudian diaplikasikan di zaman kita. Wong kita orang zuhud kabeh. Iya kan ya. Kalau dulu itu seperti itu, seakan-akan dia mengatakan bahwa selain dia itu adalah lebih zuhud darinya. Padahal kalau kita lihat sisi kehidupan Hasan Basri, dia hanya bergelut dalam dunia hanya terkait permasalahan Islam saja. Bergelut dalam permasalahan beramal soleh, cuma mengajarkan ilmu seumur hidup. Dia kepada lagi gue. Dan dia melihat, karena orang-orang kemudian di sekelilingnya orang-orang zuhud, dia merasa seperti itu. Nenek siki, orang zuhud kafe. Seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Hasan Basri. Dan qala berkata Ibnu Qayyim, sekarang berkata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, yang alladzi ajma'a alaihi al-gharifuna anna zuhda safarul qalbi min watanid dunya wa akhadahu fi manazil al-akhirah. Kata beliau yaitu Ibnu Qayyim, yang disepakati oleh orang-orang arif dan bijaksana. Sesungguhnya zuhud adalah perjalanan hati dari kampung negeri dunia dan kemudian menjadikan negeri dunia itu sebagai tempat-tempat akhirat. Pengertian seperti pengertian umum yang biasa dipahami oleh masyarakat kita sampai hari ini. Ini yang paling populer di kalangan zaman kita hidup hari ini tatkala menerjemahkan makna zuhud. Zuhud adalah bagaimana manusia itu yaitu perjalanan hatinya dari negeri dunia dan menjadikan negeri dunia itu sebagai tempat-tempat akhirat. Berarti suatu saat kita berada di dunia, tempat itu dunia tidak menjadi amalan akhirat, berarti kita bukan termasuk orang zuhud pada saat itu. Sampai nang pasar kebicaraan emen gue di akhirat. Sampai yang menjadi penjual, bagaimana kemudian berjualan itu kemudian menjadi amalan akhirat. Anda yang kemudian menjadi aparat atau yang lain-lain, bagaimana kemudian Anda itu menjadi pekerjaan itu sebagai amalan akhirat. Anda yang menjadi petani ataupun pekerjaan apapun pada dasarnya di dalam kehidupan dunia, bagaimanapun juga harus dituntut untuk menjadikan tempat-tempat untuk mencari amalan akhirat. Zuhud. Ini pengertian yang paling umum yang biasa dipahami. Sampean mandi, kemudian mandi gue jadi akhirat. Sampean makan, bagaimana kemudian makan itu bisa menjadi akhirat. Sampean minum, bagaimana minum itu bisa menjadi minum akhirat. Makanya di dalam risalah Islam semuanya ada doanya. Mulanya nang Ibnu Qayyim ngomong, nah, mulanya yang namanya ajaran Islam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya ada doanya. Dewek doa nemu Bismillah. Iya. Melbu kamar mandi. Ya itu ya. Iya. Itu seperti itu. Nah, ini kalau menurut Ibnu Qayyim.
Oleh karena inilah sannafa al-mutaqaddimuna kitab az-zuhdi. Oleh karena itulah pengarang-pengarang terdahulu telah menulis kitab-kitab zuhud. Jenengan nanti bisa merujuk kepada kitab-kitab zuhud yang terkenal. Di antaranya zuhud karangan Abdullah bin Mubarak sebagaimana yang sedang kita baca. Kemudian zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Nanti panjenengan bisa merujuk juga yaitu zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Kan ada kitab zuhud Imam Ahmad. Ada pula zuhud yang ditulis oleh Waqi. Ada pula zuhud yang ditulis oleh Hannad Ibnu Syari dan selain mereka. Dan juga zuhud juga ada yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ini bisa merujuk kitab-kitab zuhud pada generasi-generasi terbaik di dalam Islam. Ini Masya Allah. Ini kalau menurut Ibnu Qayyim. Kemudian sekarang berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kalau senangnya kalau saya melihat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tatkala dia mendefinisikan sesuatu, seakan-akan itu mengandung ajaran syariat sekaligus ajaran zuhudnya. Beliau menyebutkan, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Angel ya. Nah, berarti sampean sing senengane manuk ora bermanfaat akhirat ngesudol aja ngiu manuk. Kan iku ya. Nek zuhud. Sampean sing senengane mancing tapi mancing itu tidak mendekatkan kepada akhirat ngesuk pancing edol aja mancing maning. Kan iku lho. Kecuali ning jenengan mancing ngesuk gawa sajadah, gawa perlengkapan salat, nginep nang bendungan Sempo jam 1:30 malam jenengan sholat malam. Masya Allah itu kamu pancing zuhud ya. Bukan seperti itu. Artinya apa? Kalau suatu saat jenengan mengerjakan sawah, ini kalau kita berbicara masalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sawah, tapi sawah itu tidak mendekatkan kepada akhirat, malah menjauhkan sawah dol aja nyawa mening. Karena itu dok, Anda yang memiliki sepeda motor, mobil atau yang lain-lain, kalau itu tidak bermanfaat untuk akhirat, dol aja duwe maning. Sampean sing punya HP itu kemudian tidak bermanfaat kehidupan akhirat, dol aja nyekel HP. Karena gue kalau kita lebih komplitnya menjelaskan dari penerjemahan yang dijemahkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Uang kali ya, padahal derek sering ake-ake banget sing sesuatu sing ora bermanfaat untuk akhirat ya. Waduh, kadang-kadang saya sendiri kalau membaca ini isin dewek gitu. Isin dewek. Kemudian berikutnya wal waramu, sementara orang yang wara kan ada istilah wara. Ya wara. Wara adalah tarku matakhafu, yaitu meninggalkan apa yang mengkhawatirkan, meninggalkan apa saja yang engkau khawatirkan membahayakan keimananmu di dalam kehidupan akhirat. Meninggalkan hampir sama ya, hampir sama dengan penerjemahan mau tidak bermanfaat di dalam kehidupan akhirat. Sampai jagong-jagong nanti jam 3 nang gerdu selama 3 tahun karena manfaatnya tinggal naik zuhud. Nah kalau ini dia khawatir apabila melakukan apa saja yang kemudian membahayakan akhirat maka ditinggal. Sampai apa baik sing kira-kira mengkhawatirkan, bukan haram ya, tapi mengkhawatirkan kehidupan keimanan akhirat, maka ini kemudian ditinggal. Contoh, jenengan jadi ahli ngaji sekaligus bakul bakso, tapi bakul baksonya itu sering bertabrakan dengan jadwal ngaji. Gitu ya, kan gitu. Nah, berarti pada posisi itu tatkala kemudian berjualan bakso di malam hari pas jadwal kajian ngaji, berarti jadwal tutul bakso yang membahayakan iman. Ngesuk berarti ngono tutul bakso tekan jam 5 tok zuhud. Nek dewek zaman siki boro-boro iku mau izin gara-gara aduh aku sih sibuk banget. Ya kebetulan coba. Ya kan ya. Kalau kita katakan seperti itu, senang ya. Saya melihat penerjemahan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu senang. Sukanya dia mandan ekstrim gitu loh. Nah, kemudian berikutnya Yunus bin Maisarah. Kalau berkata Yunus bin Maisarah sekarang.
Ini hampir sama seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Laisa zahada tidak dimaksudkan sebagai orang yang zuhud di dalam kehidupan dunia bitahrimil halal, dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Sampean tidak dimaksudkan sebagai orang yang zuhud jika menghalalkan sesuatu yang haram. Maksudnya seperti ini. Kadang-kadang kita melihat di kalangan orang-orang sufi atau orang-orang toreko atau orang-orang yang notabene mengenal ajaran-ajaran sufi yang tidak sesuai dari ajaran Islam, mereka memandang yang namanya makan harus dengan makan ya seperti tidak boleh makan nasi, menghindarkan barang yang bernyawa, seperti nyuwun sewu. Agama Hindu, agama Buddha, mereka kan ada tingkatan tokoh-tokoh agama mereka yang mereka tidak mau memakan barang-barang yang bernyawa. Di kalangan umat Islam, ada orang yang mengatasnamakan zuhud, mereka tidak mau makan barang-barang yang bernyawa. Yang seperti ini bukan termasuk zuhud. Karena apa? Mengharamkan sesuatu yang halal. Ini makanya harus dipangan. Ikan kan boleh dimakan. Barang yang bernyawa selama itu dihalalkan di dalam syariat Islam, dia boleh dimakan. Tapi oleh mereka seakan-akan tidak diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah mereka itu tidak mau menikah, bujang. Kata mereka yang namanya istri, katanya anak-anak menghalangi ibadah, kata mereka. Ini berarti termasuk mengharamkan sesuatu yang halal. Apa berikutnya? Wala idha'atal mali, dan juga tidak menyia-nyiakan harta. Yun sewu. Kalau Anda melihat kitab Talbisu Iblis yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, kitab itu kan banyak berbicara masalah kesesatan-kesesatan orang-orang sufi yang tidak pas dengan ajaran Islam. Di antaranya di kitab itu disebutkan orang-orang sufi kalau kemudian hendak mereka zuhud, mereka kumpulkan harta bendanya semuanya, lantas kemudian oleh mereka dibuang ke laut. Kata mereka, harta benda dunia membuat manusia berpaling, dibuang ke laut. Itu jenengannya menyia-nyiakan harta. Karena dia pikir bagi-bagi kan seperti itu ya, tapi oleh mereka enggak, dibuang ke laut. Itu seperti itu. Bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dulu, kumpulkan, dibuang. Kata mereka, kitab-kitab yang seperti itu ini masih berguru kepada kertas. Kami semuanya ini berguru kepada Allah. Wah, ini kan sesat ya. Ini yang namanya mengharamkan sesuatu yang halal atau menyia-nyiakan harta benda atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Sampai jeneng orang ngaji, wah ngaji kayak tingkatannya si endep udah level gue ya. Ngaji kayak tingkatannya si ngaji kertas ya gue. Nah sampai ngajinya suruh aku ngajinya langsung gurunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wis angel lo mau kayak gue bis. Karena angelan ada yang seperti itu. Dan berikutnya wa inna ma azhada fid dunya antakuna bima fi yadillah aw syaku minka bima fi yadika. Dan sungguhnya orang yang zuhud di dalam kehidupan dunia adalah dia lebih percaya terhadap apa saja yang di sisi Allah, bukan yang ada di tangan manusia. Berarti kalau menurut yaitu Yunus bin Maisyarah, bahwa zuhud adalah lebih percaya kepada apa saja yang ada di Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia. Maksudnya seperti ini. Sampean suatu saat seperti ini bekerja 1 bulan di satu instansi dengan gajian per bulan misal kita katakan saja 5 juta. Terus bekerja kepada Allah, misal siapa saja yang memberikan harta bendanya untuk membangun masjid, maka Allah membangunkan rumahnya di surga. Sampean lebih yakin nanti? Lebih yakin ngambising hadis mau yaitu membangun Allah membangunkan rumah di dalam surga apa jenengan singgil kerja sebulan gajian sebulan? Lebih yakin sendiri. Kita ternyata masih lebih yakin apa yang ada di tangan manusia daripada yang di sisi Allah. Terbukti apa yang Allah kemudian sebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah terkait masalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang-kadang sekalipun yakin dan beriman, tapi amalan seakan-akan mengatakan kita meragukan kebenaran itu. Jadi karena itu ya, buktinya dari orang sholat malam bendina,
bukti ini dari orang sholat orang membaca Al-Quran tidak katam-katam kan ragu janjane. Coba nih yakin sampai kerja sebulan bayaran sebulan 5 juta sampai pensiun jenengan makan terus kan ya kan ya, karena asumsi jenengan pemikiran yang konyong gajian yang kerja sebulan gajian sekian. Padahal kalau satu saat jenengan sholat malam membaca Al-Quran terus-terusan, Allah juga akan memberikan bayaran kelak di yaumil akhirat. Dan kita lebih yakin apa yang ada di sisi manusia dibandingkan apa yang di sisi Allah. Selama kita masih seperti itu, berarti kita bukan termasuk orang yang zuhud menurut Yunus bin Maisarah. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Kayaknya wis ngantuk-ngantuk, kayaknya zuhud kabeh. Cukup ya. Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.